Shalom saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Puji dan syukur biarkanlah terus terjadi di dalam setiap kehidupan kita karena cinta kasih Tuhan yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal 9 ayatnya yang ke-22. Kitab Matius 9 ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berpaling dan berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Bukan waktu yang singkat mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun, Bapak Ibu. Bisa saja Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, seluruh hartanya terkuras karena untuk berobat. Dan mungkin saja juga perempuan itu mengalami depresi yang begitu luar biasa, mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Karena apa? Penyakitnya tidak ada ujung sembuhnya. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita mungkin juga bisa membayangkan bagaimana rasa sakitnya yang dia tahan selama 12 tahun itu. Bukan perkara yang mudah, saudara, ketika mengalami pendarahan selama 12 tahun. Tetapi saat ini kita akan belajar bagaimana iman perempuan yang sangat luar biasa. Pada waktu itu, saudaraku kasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus sedang berjalan di tengah kerumunan. Dan perempuan itu pada waktu itu ada di sana. Yang luar biasanya, saudara, perempuan itu belum pernah bertemu dengan Yesus. Tetapi perempuan tersebut sering mendengar bahwa Yesus mampu menyembuhkannya. Iman yang luar biasa ketika perempuan itu memiliki pikiran seperti ini. Baginya tidak perlu berjumpa dengan Tuhan secara langsung mungkin. Tetapi dia hanya cukup mendengar apa kata orang tentang Yesus. Yesus adalah penyembuh. Dengan iman seperti itu, perempuan pada waktu itu menghampiri Yesus dan memegang jubah Yesus. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Perempuan itu karena imannya disembuhkannya. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi perempuan itu belum pernah bertemu dengan Tuhan. Dia hanya mendengar dari kata orang-orang bahwa Yesus mampu menyembuhkannya. Dan itu cukup untuk menguatkan iman perempuan tersebut. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-17. Tetapi saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, di sisi lain, iman tanpa perbuatan adalah mati. Di dalam kitab Yakobus 2 ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan yang setiap hari kita baca, yang setiap hari kita dengar, biarkanlah itu bisa berakar kuat di dalam diri Bapak Ibu Saudara, bertumbuh di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, dan menghasilkan buah yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita berbicara tentang iman, saudara nama Tuhan, setiap orang tidak pernah tahu seberapa besar imannya. Karena iman tidak bisa diukur, saudara. Tetapi iman akan bisa terlihat ketika ada bukti nyata seperti yang dilakukan oleh perempuan tadi.
Dia beriman kalau menjamah jubahnya saja, dia sembuh. Tetapi dia tidak diam. Dia melangkah, menerobos gerombolan banyak orang, dan menjamah jubahnya. Di sini kita belajar bagaimana iman itu adalah aktif. Iman bukan pasif, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang kasih nama Tuhan, ketika perempuan itu berhasil menjamah jubahnya dan menerobos banyak orang, firman Tuhan kembali mengingatkan kita, sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudaraku, banyak hal yang kita hadapi saat ini, banyak hal problema yang kita hadapi saat ini. Tetapi kita mari bersama-sama belajar seperti perempuan ini yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Dia memiliki iman yang aktif, bukan yang pasif. Mari kita bersama-sama belajar untuk beriman secara aktif, karena iman bukan pasif. Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan saya dan juga Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ketika Tuhan memberkati kehidupan kami sampai saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami diingatkan melalui kisah seorang perempuan yang didiagnosis sakit pendarahan selama 12 tahun. Kami belajar imannya Tuhan. Iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Perempuan itu beriman kepada Tuhan. Ketika menjamah jubah Yesus, dia akan sembuh. Tetapi tidak berhenti di situ saja. Perempuan itu menerobos banyak orang dan menjamah jubah Yesus. Sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Bapa yang baik, ajarkanlah kami untuk kami bisa melakukan iman kami kepada Tuhan secara aktif. Kami rindu Tuhan, iman kami semakin hari semakin bertumbuh bersama dengan Tuhan, berakar kuat bersama dengan Tuhan, bertumbuh bersama dengan Tuhan, dan juga menghasilkan buah yang asalnya daripada Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu dan juga berkati setiap jemaat-Mu yang saat ini menonton Tuhan. Biarkanlah berkat sukacita daripada Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin.